Nyesel nyoba resep ini karena rasanya bikin jatuh cinta. Emang kebangetan, susah banget buat berhenti nyuap, pengen lagi dan lagi. Karena begitu tahu rasanya, Besti pasti bakalan mikir, ini sih levelnya bukan rumahan, ini rasa restoran mahal yang nyasar ke dapur sendiri. Makaroni skutel merupakan menu wajib yang selalu aku cari kalau datang ke resto-resto spicy. Karena makanan ini gak cuma nyenengin, tapi juga bisa bikin bahagia. Serius. Dan selama bertahun-tahun aku mikir, kenapa ya makaroni skutel ini di restoran mahal tuh rasanya beda banget. Lebih creamy, lebih cheesy, kayak lebih niat. Setelah nyobain dan gagal berulang kali, akhirnya ketemu juga rahasia kecil yang bikin makaroni skutel ala rumahan naik kelas jadi rasa bintang 5. Hari ini aku mau bikin makaroni skutel versi low budget, tapi rasanya sama mirip kayak yang ada di resto bintang 5. Penasaran kan? Kok bisa? Harus nonton sampai habis ya, biar nggak ketinggalan apa aja rahasia-rahasianya. Karena kalau Besti lakukan langkah-langkah ini, makaroni skutel bikinan Besti bakalan mirip kayak yang di resto-resto mahal, tapi tetap nyaman di kantong. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat makaroni skutel. Pertama-tama kita akan rebus 1 liter air dan tambahkan setengah sendok teh garam. Masak hingga mendidih. Kemudian tuangkan makaroni kering dan masak hingga setengah matang. Kira-kira masak 10 menitan aja, jangan terlalu lembek. Karena nanti bakalan kita panggang lagi makaroninya. Biar tekstur makaroninya tetap dapet, gak benyek. Kita tiriskan makaroninya ke dalam wadah lain. Kalau bisa tiriskan makaroninya pakai wadah bolong-bolong seperti ini, biar nanti airnya turun, gak ngendap di bawah. Biar proses pematangannya gak berlanjut dan selesai, setelah diangkat, kita harus siramkan dengan air dingin. Kemudian tiriskan biar airnya turun. Terus kita sisihkan sebentar. Lanjut iris-iris perbumbuan yang bakalan bikin sedap. Iris-iris 1 buah bawang bombay, 2 siung bawang putih. Lanjut kita potong-potong proteinnya. Karena di sini aku lagi pengen bikin makaroni skutel yang ekonomis plus low budget, jadinya aku pakai sosis dan bakso untuk proteinnya. Tapi kalau Besti mau bikin juga dan mau pakai daging giling, kornet atau daging asap, bisa banget ya. Sesuaikan aja sama protein yang disuka. Sekarang kita akan buat saus putih creamy-nya. Kuncinya makaroni skutel itu enak pakai banget itu ada di saus putih creamy-nya. Kita bakalan bikin saus putih creamy-nya lembut banget, bukan asal campur susu dan tepung aja. Oke, sekarang kita bikin. Lelehkan 5 sendok makan mentega hingga mencair. Terus masukkan 750 ml susu cair full cream. Kemudian masukkan 7 sendok makan terigu. Letakkan terigu di atas wadah terlebih dahulu. Lalu masukkan sedikit susu dan mentega yang sedang dipanaskan. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Ini merupakan teknik pancing. Tujuannya agar terigu tidak menggumpal jika langsung dimasukkan. Aduk-aduk lagi hingga susu, mentega, dan tepung terigu merata. Dan yang terakhir, ini yang bikin beda. Kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh pala bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk putih. Pala Besti, ini bumbu minoritas yang efeknya mayoritas. Rahasia makaroni skutel ini menjadi enak kayak di resto-resto mahal. Rasa rempah pala ini bikin makaroni skutel berasa mewah. Aduk-aduk lagi hingga mengental. Angkat, simpan di wadah sebagian saus putih creamy-nya. Karena nantinya untuk kita oleskan di atas makaroni. Lalu kita sisihkan sebentar. Sekarang kita akan tumis bawang bombay hingga harum. Aduk-aduk, tumis-tumis terus. Setelah bau wangi bawang bombay keluar, masukkan bawang putih. Tumis-tumis lagi hingga bawang bombay dan bawang putih berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah itu masukkan sosis dan bakso. Aduk-aduk lagi hingga matang. Banyaknya sosis dan bakso sesuaikan aja ya Besti dengan selera Besti. Makin banyak makin enak rasanya. Kalau aku di sini pakai 15 buah bakso dan 1 buah sosis. Aku lagi kehabisan sosis, makanya aku pakai cuma 1 sosis aja. Sekali lagi aku bilangin kalau Besti mau bikin juga dan mau pakai daging giling, kornet atau daging asap, bisa banget ya. Sesuaikan aja protein yang disuka. Sekarang kita akan campurkan saus putih creamy-nya. Selanjutnya matikan api dan angkat. Sekarang kita akan campurkan saus putih creamy, makaroni rebus, dan tumisan bakso dan sosis. Tambahkan 3 butir telur.
setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk hitam, dan ini yang makin bikin sedap. Tambahkan 1 sendok makan daun oregano kering. Kalau Besti nggak punya, bisa diganti dengan daun seledri. Dan yang terakhir, keju parut yang banyak. Jangan pelit, ini makaroni skutel, bukan diet plan. Di sini aku pakai 1 blok keju cheddar. Aku parut setengah blok keju cheddar, campurkan ke dalam adonan. Nanti setengah lagi akan kita parut dan ditaburi di atas cetakan makaroni, biar rasanya makin gurih. Aduk-aduk semua bahan hingga bercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa kalau merasa ada bumbu yang masih kurang. Jangan ragu untuk menambahkan. Sesuaikan saja dengan selera Besti. Setelah semua bahan teraduk merata, masukkan adonan ke dalam loyang. Isi adonan hingga merata dan padatkan makaroni. Terus tuangkan saus putih creamy yang kita sisihkan sebagian tadi. Kemudian ratakan di permukaan loyang makaroni. Terus parut lagi sebagian keju di atas permukaan saus putih creamy. Ratakan keju, kasih yang banyak, kalau bisa sampai melimpah kayak gini. Duh, udah kebayang bakalan enak dan creamy banget ini pasti rasanya. Panaskan oven sebelum makaroni dimasukkan. Setelah oven panas, masukkan loyang ke dalam oven. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Dalam proses pemanggangan disesuaikan dengan jenis loyang yang dipakai. Kalau aku pakai loyang yang agak tebal dan tinggi, maka waktu pemanggangan lebih lama. Kalau Besti pakai loyang yang lebar, bisa panggang kurang lebih 30 menit aja, atau mungkin dirasa matang. Tunggu sambil sabar, atau jangan liatin oven biar gak stres, karena nunggu lama. Lagi dipanggang gini aromanya udah keluar, wanginya semerbak seluruh ruangan. Harumnya bikin lapar, bener-bener udah gak sabar. Setelah 40 menit, oven pun mati. Penantian nunggu lama pun akhirnya berakhir. Tapi jangan buru-buru dulu dipotong, tunggu kurang lebih 30 menit. Hingga uap panas menghilang dan makaroni skutel ngeset. Jadi nanti pas dipotong nggak ambyar. Kreasi sajian lezat makaroni skutel siap dihidangkan. Lihat nih Besti, kelihatan enak banget kan? Nih aku zoom, kejunya jadi berwarna kecoklatan dan garing banget. Potong, terus taruh piring, ditambahkan saus sambal. Pas masuk mulut, paduan rasa keju dan makaroni super creamy-nya enak parah. Lumer di mulut, bikin lidah bergoyang kegirangan. Besti tahu nggak? Rasanya pas makan sesuatu yang bikin Besti diam sebentar. Bukan karena nggak enak, tapi karena terlalu enak buat langsung lanjutin ngobrol. Itu loh momen ketika semua kenangan tiba-tiba datang. Makan rame-rame bareng keluarga, potluck bareng teman, dan bahkan momen sendiri yang justru paling hangat. Dan percayalah, setelah Besti cobain, bakalan ada bisikan kecil di kepala yang bilang, besok bikin lagi ya, karena emang enak dan bikin lagi banget. Coba deh, sekali aja resep ini Besti. Tapi siap-siap, karena setelah itu Besti bakalan ketagihan tiap hari. Jangan lupa like kalau Besti suka dengan video ini. Subscribe juga biar nggak ketinggalan resep-resep hangat lainnya. Dan kirim ke teman atau keluarga Besti yang pengen diajak makan bareng makaroni skutel di suatu hari nanti. Komen juga di kolom komentar, biasanya Besti suka makan pasta jenis apa. Jangan lupa nonton video kreasi sajian lezat lainnya. Masak enak, bikin rasa kenyang dan rasa puas. Karena dengan mencoba, kita bakalan menciptakan rasa enak untuk seluruh keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di kreasi sajian lezat selanjutnya. Wassalamualaikum. Harus tetap semangat bikin macam-macam makanan enak. Mak, fokus ya?